Halo Sineklip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini mau membicarakan sebuah film Netflix. Ini rilis, gue lupa pastinya kapan. Kayaknya 3-4 harian yang lalu lah, sekitar itu kurang lebih. Dan ini merupakan adaptasi dari salah satu novel paling legend sepanjang masa. Mungkin lu belum pernah baca novelnya, atau mungkin lu belum pernah nonton adaptasi film dari novel itu. Mungkin, tapi gue yakin lu semua pasti kenal karakternya, pernah denger at least namanya. Yaitu ada novel Frankenstein, atau judul lengkapnya tuh Frankenstein or the Modern Prometheus, bikinannya Mary Shelley, yang terbitnya tahun 1818. Berarti kalau dihitung sekitar 200 tahunan yang lalu ya, 200 tahun lebih itu terbitnya. Nggak terbayang bentuknya tuh dulu kayak gimana tuh novel. Dan filmnya yang kali ini gue review, adaptasi terbarunya adalah Frankenstein judulnya. Sama kayak novelnya, bikinannya Guillermo del Toro. Kalau mau lu hitung, ini adalah film yang ke-400an dari semua film yang nampilin karakter dari novel Frankenstein. Mau itu sifatnya adaptasi, mau itu sifatnya inspired atau parodi. Ini udah yang gue lupa pastinya berapa, tapi pokoknya lebih dari 400 sih, ratusan, banyak banget memang. That's why gue nyebutnya tadi salah satu novel paling legend. Dan yang bikin Guillermo del Toro. Sekali lagi ya, sama Netflix. Kayaknya beliau nih bersenang-senang anjing sama Netflix tuh. Soalnya dia gak akan segampang itu ya, walaupun dia adalah seorang Guillermo del Toro, gak akan segampang itu bisa bikin karya-karya kayak Pinocchio atau sekarang ini Frankenstein. Kalau misalkan dia bikin film dengan jalur normal di studio-studio yang bukan Netflix lah, studio-studio biasa, rilis theatrical, nggak akan sebebas itu men. Frankenstein ya contohnya, dia dapat budget 120 juta, nggak mungkin ada studio biasa mau ngasih seorang sutradara budget 120 juta untuk bikin drama gotik. Kalau misalkan bikin film superhero, bikin film sci-fi, blockbuster, apapun itu mungkin. Tapi ini drama gotik 120 juta. Sebelum ini film Del Toro yang budgetnya tuh di atas 100 juta baru satu, Pacific Rim 190 juta. Tapi kan tuh normal ya, film robot, film blockbuster. Nah ini drama gotik 120 juta. Nggak akan kalau bukan Netflix. Jadi diskursus soal Netflix merusak sinema karena menjadikan film itu sebagai konten belaka sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Tetap ada banyak kontribusinya Netflix itu. Nah tapi kalau ngomongin Frankenstein ya, film sebelum ini yang paling memorable buat gue sih, buat gue itu yang tahun 1931 yang Boris Karloff. Itu masih teringat di kepala gue. Bahkan kalau ditonton sekarang filmnya masih lumayan shocking. Adalah adegan yang sangat unexpected, itu silakan tonton sendiri. Nah di film itu pesan yang diangkat mirip-mirip sama versi novelnya Mary Shelley, yaitu soal jangan lu ngejudge buku dari sampulnya, don't judge book by its cover. Jangan lu menilai secara dangkal tentang, ya gue gak bilang seseorang ya karena bukan orang, tapi makhluk hidup. Kalau misalkan makhluk itu mukanya serem, bukan berarti dia dengan gampang bisa lu sebut sebagai monster, bisa lu anggap dia itu jahat, berbahaya. Itu pesan utama dari Frankenstein. Nah versinya Del Toro ini gue ngelihatnya tuh lebih dari itu. Pesan itu tetap ada, tapi dia juga nambahin cerita-cerita yang lain, dikembangin lah simpelnya. Gak cuman soal proses menyadari kalau monster bikinannya Frankenstein itu juga punya sisi manusiawi. Yang BTW ya, ini yang masih sering salah, Frankenstein tuh nama penciptanya ya, bukan nama monsternya. Monsternya gak punya nama, disebutnya tuh the monster, the creature, tapi nggak punya nama. Frankenstein itu nama yang bikin monster itu. Nah di film ini jauh sebelum ceritanya kelar ya, si monster itu udah sadar. Kalau gue lihat dia udah sadar kalau misalkan dia itu punya sisi manusiawi. Gue adalah manusia juga loh. Dan si Victor Frankenstein juga sama. Dia udah sadar kalau dirinya itu sebagai manusia normal sebenarnya jauh lebih jahat, jauh lebih mirip monster daripada monster ciptaan dia. Kedua karakternya udah sadar. Makanya ini bukan cuma soal menyadari kemanusiaan. Ini adalah soal nerima rasa sakit. Dua karakter utamanya itu sama-sama punya luka, punya rasa sakit, dan mereka ngerasa luka itu ngejadiin diri mereka bukan manusia. Nah film ini intinya adalah proses mereka berdua itu nerima lah kalau iya gue memang punya luka, dan gara-gara luka itu gue tuh gak sempurna, dan it's fine. Justru punya luka berarti gue itu manusia. Itu proses yang masih dilewatin karakternya. Dan ada quotes di film ini yang lumayan ngewakilin pesan itu, yaitu sempat ada yang ngomong kalau rasa sakit itu adalah bukti dari intelijensi, bukti dari kecerdasan. Itu yang dipercaya sama karakternya. Atas nama kecerdasan pula, Leopold Frankenstein itu ngedidik putra sulung dia,
dia Victor Frankenstein dengan cara yang keras banget, yang kejam, yang sampai bikin si anak itu trauma, punya luka baik secara fisik ataupun secara batin. Didikannya itu benar-benar kejam. Kalau misalkan salah dipukul tangannya. Ya di Indonesia juga banyak yang kayak gitu ya sampai sekarang. Atau kemudian karena si bapak itu ngomong tangan adalah aset dari seorang ahli bedah, bapaknya ahli bedah ya. Tangan itu aset ahli bedah. Jadi yang saya pukul bukan tangan lagi, tapi muka, cetar dipukul kalau misalkan si Victor itu salah. Dan si bapak itu selalu nekanin kalau di otot manusia, di jaringan tubuh manusia apapun ya, karena kan yang mereka pelajari itu anatomi tuh sebagai ahli bedah. Di semua jaringan tubuh manusia itu nggak ada yang namanya emosi, nggak ada hal-hal spiritual di situ. Intinya adalah si Victor tuh dari kecil udah di brainwash, udah dikondisikan lah sama bapaknya buat nggak percaya sama yang namanya kemanusiaan. Nah persoalan Victor sama bapaknya itu nanti bakalan kita tonton dalam bentuk flashback ya, setelah opening scene-nya yang keren banget. Wah, opening scene-nya tuh bikin gua bener-bener ya bukan menyesali ya, tapi gemes gitu kayak iya ini harusnya ditonton di bioskop. Bro sayang banget ini tonton Netflix. Mau itu lu punya TV yang bagus sekalipun buat gue tetap sayang ini ditonton Netflix. Opening scene-nya keren banget. Lu akan ngelihat kutub utara ya, itu ya kutub utara yang dingin, yang kalau misalkan di tangan sutradara lain mungkin warnanya nggak jauh-jauh dari putih, hitam, biru, tapi karena ini Guillermo del Toro dia kasih warna-warna ciri khas dia, hijau, kuning, merah. Dan itu keren banget, cakep banget. Dan di opening scene itu kita bakal ngeliat si karakter monster yang disebut The Creature itu menyerang sebuah kapal angkatan laut Denmark yang lagi terperangkap di danau es buat nyari penciptanya dia, si Victor Frankenstein. Kenapa dia nyari Victor dan kayaknya pengen ngebunuh si pencipta, nanti lu akan tahu lah seiring durasi. Tapi intinya habis opening itu Del Toro tuh mecah ceritanya jadi dua. Nggak yang muncul bersamaan sih, tapi bergantian gitu. Jadi ada dua babak. Babak pertama itu cerita dari sudut pandangnya si Victor, babak kedua itu dari sudut pandang si monster, The Creature. Tujuannya ya satu, biar penonton itu paham perspektif kedua karakternya. Soalnya di sini Del Toro nggak yang pengen ngasih cap negatif ke salah satu karakter, nggak yang kemudian ngomong wah ini Creature ini monster yang serem, atau wah ini Victor adalah monster yang sesungguhnya, dia yang jahat. Nggak, Del Toro nggak pengen ngasih lihat bahwa dua karakternya itu jahat. Mereka cuman dua sosok yang terluka, yang nggak sempurna, yang punya sisi kelamnya masing-masing. Makanya penonton tuh diajak buat ngertiin perspektif mereka masing-masing. Salah satunya ya tentang motivasinya Victor, kenapa dia itu pengen bikin monster dengan cara gabungin anggota tubuh mayat-mayat ya. Semua itu bermula dari kenangan pahit dia pada saat si ibu meninggal dunia setelah ngelahirin anak keduanya yang namanya William. Dan dari situ Victor berhasrat untuk cheating the dead gitu, mencurangi kematian. Nah tapi ngomongin emaknya Victor dulu nih, namanya Claire ya, diperanin Mia Goth. Pertama kali gua ngeliat Claire, gua langsung wow. Ini bukan sebatas ngomongin Mia Goth tuh cakep ya, bukan cuman itu, tapi kostumnya. Buset, gue ngeliat kostumnya tuh. Tadi di opening scene gue udah bikin kagum sama permainan warnanya, sama sinematografinya juga. Pas ketemu sama si Claire sama si Mia Goth tuh gue kagum lagi ngeliat kostumnya. Dia tuh pakai itu loh, yang pertama ya dia tuh pakai gaun warna merah gitu. Terus gaunnya tuh gue nggak tahu nama fashionnya itu apa, tapi ada kain-kainnya gitulah, menjulur-julur gitu, terus kena angin dan kainnya terbang-terbang. Wah, kelihatannya anggun tapi juga agung. Gue nggak tahu itu apakah bisa dimengerti atau tidak, tapi feel yang gue rasa kayak gitu, cakep banget intinya. Dan si Mia Goth nih nggak cuma meranin satu karakter ya, dia jadi dual role di sini. Dia juga memerankan Elizabeth, tunangannya William, adiknya Victor ya. Dan Elizabeth juga sama kayak si Claire, dia juga pakai kostum-kostum yang keren banget, warnanya macam-macam, bentuknya unik. Kayak nanti ada dia pakai gaun warna biru, terus headpiece-nya apa ya itu ya, kayak semacam ada sayap burung gitu. Dan gue anjing cakep banget. Itu BTW kostumnya dibikin sama Cat Halley ya, yang pernah kerjasama juga bareng Del Toro di Pacific Rim, terus di Crimson Peak juga kan kostumnya keren-keren itu. Desain produksinya juga sama. Gue suka banget production design di Frankenstein ini. Setting dia kan tahun 1850-an lah, dan di situ karakter-karakter bangsawan kan pasti punya rumah yang mewah, yang banyak benda seni era-era Renaissance, lukisan-lukisan gede. Nah itu semuanya cakep. Musik
Musiknya juga sama, dibikin Alexander Desplat ya. Musiknya tuh Del Toro banget kalau mau disederhanain sih. Nuansa-nuansa gotik yang dark tapi indah. Semua itu jadi satu. Kostumnya, sinematografi, desain produksi, musik itu jadi satu, ngasih experience audiovisual yang perfect. Nih di Oscar yakin gue dah departemen artistik tadi itu semua bakalan at least dapat nominasi. Kostum dapat nominasi pasti. Production design pasti. Sinematografi nggak tahu ya, siapa tahu ada film-film lain juga yang jauh lebih keren tapi layak sih dapat. Nah, kalau ngomongin cerita sebenarnya ya, Frankenstein ini masih familiar banget sebenarnya. At least kalau lu lihat dari permukaan ya, masih familiar banget. Apalagi kalau lu udah katam film-film Del Toro. Del Toro kan selalu ngangkat soal nggak harus manusia ya, makhluk lah apapun itu, monster, hantu atau apapun yang eksistensinya itu disalahpahami, yang dengan mudah itu dijudge sama masyarakat, dibilang lu tuh aneh, lu itu jelek, lu itu sampah dan lain-lain cuman karena looknya beda. Dan di Frankenstein sama, makanya kayak ya masih sangat Del Toro lah, familiar banget sebenarnya ceritanya. Itu aja kekurangannya di Frankenstein. Itu pun kalau cuman lu lihat dari permukaan. Misalkan lu telaah lebih jauh ya, lebih dalam lagi, sebenarnya ceritanya itu unik kalau lu compare ke cerita Frankenstein yang asli atau film-film adaptasinya yang lain. Soalnya kayak tadi gue bilang di awal, di sini bukan cuman sebatas ngomongin prasangka, ngomongin prejudice, ngomongin wah lu jangan dengan gampang dong nilai orang dari tampangnya doang. Lebih dari itu. Ini juga ngomongin soal dinamika ayah dan anak. Yang gue suka gini, Victor itu kan punya trauma ya, gara-gara dididik dengan kejam lah sama bapaknya. Dia jadi trauma dan dia benci sama bapaknya. Cuman kemudian pada saat dia udah tumbuh jadi orang dewasa, dia justru jadi orang yang mirip sama bapaknya. Pada saat dia bikin si monster, the creature itu, which is bisa dibilang adalah anaknya dia, ngedidiknya sama kayak bapaknya, keras, kejam, nggak manusiawi. Nah itu poin yang sangat-sangat relatable lah kalau lo lihat di dunia nyata, karena kan banyak ya kayak gitu ya. Ada anak dididik dengan keras sama bapaknya, terus bahkan si anak tuh berambisi, besok pada saat gue besar, gue punya anak, gue nggak pengen kayak bapak gue. Begitu punya anak sama dia kayak bapaknya gitu. Itu sering terjadi. Gue sendiri mengalami itu ya, mengalami itu dengan ya ayah gue, kakak gue kesana itu selalu terjadi. Yang akhirnya munculin trauma lintas generasi. Si bapaknya kejam, si anaknya benci sama bapaknya, dan dia ngerasa kalau kenapa sih gue tuh dilahirin di dunia ini. Wah itu menyakitkan banget. Dan di sini directingnya Del Toro pas menyampaikan cerita itu penuh dengan apa ya, dengan hati gitulah ya gampangnya, dengan sensitivitas. Temponya tuh sering-sering agak slow, jadi jangan lu harap ini adalah cerita monster yang fast pace ya, yang penuh horor gitu, enggak. Di sini directingnya tuh slow burn. Daripada meneror penonton, Del Toro tuh lebih pengen penonton itu paham sama sesuatu yang dianggap teror itu, paham sama si Victor perspektifnya gimana, paham sama si monster sudut pandangnya gimana. Sama yang gue suka ini, Del Toro kan juga nulis skripnya ya, dan skripnya itu kerasa kayak literatur klasik. Ya kan skripnya juga adaptasi dari literatur era abad 19 awal ya. Dan di sini kalimat-kalimatnya sih lebih tepatnya itu kerasa banget kayak literatur zaman segitu. Puitis. Kayak banyak banget kalimat yang sampai pada saat nonton tuh gue catet karena wow, kepikiran aja ini Del Toro bikin kalimat kayak gini. Beberapa ya contoh yang paling gue suka tuh, misalkan ada kalimat I will be the eagle that feasts on your liver. Itu referensi BTW ya, referensi ke cerita Prometheus yang sebenarnya juga jadi inspirasinya Mary Shelley bikin Frankenstein. Orang judul novelnya aja Frankenstein or the Modern Prometheus kan. Tuh gue suka kalimatnya. Atau yang udah banyak di quote di mana-mana pada saat si Victor tuh ngomong in seeking life I created that. Wah, karakternya tuh ngomongnya kayak pujangga semua coy. Mereka tuh ngeluarin kalimat-kalimat puitis kayak segampang narik napas gitu. Dan itu gue suka banget. Dan bareng sama kalimat-kalimat itu, dua karakter utamanya ngelewatin perjalanan untuk ya yang kayak tadi gue sempat mention ya, berdamailah dengan lukanya mereka, menerima kalau mereka itu punya luka, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri yang gak sempurna, dan memaafkan juga orang lain yang udah ngasih luka itu. Saya tidak expect Frankenstein bakalan dibikin cerita tentang semua itu, bakalan dibawa ke arah sana. Oke, kalau skor buat Frankenstein gue kasih 8,5 dari 10. Ini kalau ditonton di bioskop mungkin bisa 9 kali ya, karena keren banget, audio visualnya mantap. Jadi silakan buruan ditonton di Netflix, nikmati pengalaman absolut cinema ya. Dan buat yang nonton, bagiin juga review lo bisa di kolom komentar di bawah, bisa juga di scorefilm.com. Silakan isi skor dan reviewnya di sana. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka ini ada di Tir Besti dan La Familia. Thank you so much. Tir sobat walaupun gak ada di sini juga makasih banget. Oke, gue Rashid Hari, sampai berjumpa di review-review berikutnya.